Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ayu Dewi Saputri dengan NIM 120380026 dari program Studi Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi Sumatera. Nah, jadi di video kali ini Ayu bakal ngebahas tentang salah satu mata kuliah di Prodi Ayu, yaitu DKV 3, yang mana di DKV 3 ini ada pembahasan tentang branding, teman-teman. Nah, teman-teman sendiri ada yang tahu nggak apa sih itu brand? Jadi semester 5 ini ada pengenalan tentang brand di mata kuliah DKV 3. Jadi untuk pengenalan di semester 6 nanti, karena semester 6 nanti itu ada peminatan, yang mana peminatan itu ada 3 teman-teman, yaitu branding, videografi, dan juga desain grafis. Dan sebelum masuk ke yang lebih dalamnya lagi di semester 6, dikenalinnya lah brand di semester 5 ini. Nah, sebelum Ayu ngebahas tentang brand, Ayu mau tanya nih sama teman-teman semua, ada yang tahu nggak apa sih perbedaan merek sama branding? Berdasarkan suatu buku yang pernah Ayu baca, perbedaan antara merek dan branding itu adalah kalau merek itu lebih ke aset-aset berwujud dan tidak berwujud yang mana bertindak sebagai penanda atau pengenal. Istilah legal itu memisahkan suatu usaha dari bisnis satu ke yang lain. Lalu yang kedua yaitu branding, itu adalah proses menciptakan dan mengelola merek. Jadi tantangannya tersendiri adalah membangun merek dengan perpaduan seni dan sains. Nah, merek itu dapat membangun afinitas dan makna, bahkan membantu sebagian dari kita membangun identitas pribadi. Jadi ada quotes yang bunyinya gini, kita adalah apa yang kita beli, dan merek ada karena kita ada. Misal nih, nama aku kan Ayu Dewi Saputri. Anggap aja aku punya brand namanya Yudeo. Jadi Yudeo itu termasuk merek. Jadi merek sebagai pengenal nih. Jadi kalau misal ada suatu brand, maksudnya nggak ada brand yang nggak punya nama, pasti punya nama. Namanya itu akan berfungsi sebagai identitas, slogan atau jingle yang bakal terngiang-ngiang. Oh, Yudeo brand. Amin. Yudeo itu kepanjangannya Ayu Dewi, jadi singkat jadi Yudeo. Anggap aja soon lah, kapan entah Ayu punya brand sendiri tentang fashion atau dunia make up gitu, mungkin jadi vlogger beauty, I don't know, punya personal branding sendiri yang orang tuh bakal terngiang-ngiang sama namanya Yudeo gitu kan. Untuk dikenalnya merek ini kepada semua orang, biar orang tahu tuh gimana sih? Yang pertama itu iklan, teman-teman. Jadi iklan tuh termasuk pengaruh besar sih, salah satunya ya, karena ada aspek lainnya juga sih yang jadi pengaruh terkenalnya brand kita. Nah, jadi fungsi iklan sendiri itu adalah untuk menanamkan produk dan layanan dengan makna berbelanja nih, ekspresi diri atau ekspresi pribadi gitu ya. Itu kan pasti melewati tahap iklan dulu nih biar orang tertarik, apalagi kalau marketingnya bagus nih di iklannya tuh, dari segi visual, segi penyampaian makna atau penyampaian gambar yang disampaikan itu jelas gitu dan membuat orang tertarik. Dan suatu brand atau merek sendiri juga pasti punya target marketnya sendiri. Virgi Atlantic, kedai kopi, dan juga Apple tuh pasti ketiganya tuh punya target market yang berbeda kan, dan juga pelayanan mereka juga pasti berbeda. Entah itu Virgi Atlantic itu lebih ke membantu pelanggan merasa seperti bintang rock gitu. Terus kedai kopi itu menawarkan ruang ketiga antara kantor dan rumah. Kalian pasti pernah kan yang namanya bosen nih nugas di rumah, pengen healing, pengen nyari ketenangan. Nah, kalian mampir ke kedai kopi dan mereka menawarkan ruang ketiga gitu. Sedangkan Apple itu menyediakan seluruh ekosistem digital. Kalian tahu lah Apple, siapa sih yang nggak tahu gitu kan, merek yang benar-benar mendunia. Sekarang udah banyak banget yang pakai HP iPhone, terus MacBook. Nah, menuju ke target market nih, kira-kira apa aja sih yang perlu disiapkan bagi para brand atau bagi perusahaan? Ini namanya model hierarki, yaitu AIDA. AIDA itu kepanjangan dari attention, terus interest, desire, dan juga action. Ada 4 aspek. Nah, 4 aspek itu adalah pedomannya para pemasar nih untuk memasarkan brandnya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan attention? Jadi seperti artinya ya, kalau dalam bahasa Inggris kan attention itu punya arti yaitu ada perhatian gitu. Jadi apa yang ada perhatian itu apa? Ya produknya, harus ada produknya dulu untuk dipasarin. Kalau kita punya brand nggak punya produk itu mustahil ya teman-teman. Dan yang kedua itu ada interest. Interest itu menimbulkan perhatian. Gimana caranya yang tadinya ada produknya itu nih, produk yang udah ada nih, gimana caranya biar dapat menarik perhatian para customer, yaitu dengan cara memberi keunggulan yang membedakan produk tersebut dengan produk lainnya. Apa sih keunggulannya biar orang tuh tertarik tuh, apa yang bisa dikasih gitu dari produk itu, apa yang bisa ditonjolkan gitu. Lalu selanjutnya ada desire. Setelah udah ada perhatian, timbul perhatian, baru masuk ke desire.
Nah, jadi desire itu adalah keinginan atau rasa penasaran setelah melihat produknya, teman-teman. Tadi kan attention udah ada produknya, interest itu timbul perhatian kayak oh itu produknya, oh kayaknya unik gitu kan. Tadi dilihat dari packaging dan lain sebagainya, baru masuk ke desire atau rasa keinginan keinginan tahuan yang tinggi atau penasaran yang ngebuat si customer ini mau ngebeli produknya. Nah, baru setelah ngebeli nih, udah membeli produknya, baru melakukan aksi di mana setelah mencoba produk nih, misal dia ngerasa oh misal kalau itu makanan tuh ngerasa enak, kalau baju tuh ngerasa nyaman dan juga sesuai ekspektasi atau sesuai harga kualitas gitu kan, baru nanti dia akan repeat order. Nah, tadi kan udah dijelasin tentang model hierarki, yaitu bekalnya para pemasar untuk memasarkan produknya. Nah, di samping itu juga mereka harus tahu nih fungsi dari brand itu apa sih sebagai pembeda. Seperti yang Ayu jelasin tadi, merek satu dengan yang lainnya itu pasti kan punya perbedaan dan keunggulan. Yang membedakan produk satu dengan lainnya itu apa gitu. Lalu fungsi brand yang kedua adalah promosi dan daya tarik. Jadi menarik perhatian orang lain gitu melalui promosi. Lalu yang ketiga, fungsi ketiga yaitu pembangunan citra, pemberi keyakinan, jaminan kualitas, dan prestige. Lalu yang keempat adalah pengendali pasar. Brand ini benar-benar ngendalain pasar ekonomi gitu teman-teman. Jadi tanpa brand tuh nggak tahu lah ya ekonomi dunia itu kayak gimana. Jadi sangat berperan penting brand ini. Nah, selain fungsi brand ini juga punya unsur-unsur yang harus kalian ketahui, dan ini bener-bener kayak yang harus ada gitu. Kalau nggak ada unsur-unsur ini nggak mungkin lah brand itu terbentuk gitu kan. Yang pertama itu ada logo, kedua ada atribut visual, yang ketiga ada nama atau merek, keempat ada suara, dan yang kelima ada media. Untuk logo sendiri tuh kayak logo type, terus logogram, terus monogram gitu, filosofi gitu. Filosofi itu penting. Paling kedua ada atribut visual, yaitu kemasan produk. Desain kemasan itu harus dibikin semenarik mungkin, seindah mungkin, dan kalau baju itu ya atribut visualnya, desain kemasannya dibuat ya sesimpel mungkin gitu, dari paper bag atau apalah gitu. Yang ketiga itu ada nama atau merek ya, atau akronim, tagline, jargon, slogan itu contohnya. Lalu yang keempat itu ada suara, entah itu lagu, ikon bunyi, nada, lagu tematik, atau jingle. Kalau kalian tahu iklan Shopee itu kan mereka tuh kayak sering buat iklan ya, Gojek juga sering buat iklan, yang mana kalian pasti terngiang nggak kalau Shopee COD. Nah, itu termasuk kayak yang unsur brandingnya mereka tuh itu gitu, salah satu bunyinya yang mereka jinglekan tuh itu gitu, untuk memberitahu kepada para pembeli atau para customer tuh kalau mereka tuh tiap tanggal sekian tuh ada promo, atau setiap tanggal sekian juga ada gratis ongkir gitu. Dan yang terakhir ada media. Jadi unsur branding itu nggak mungkin ya sebuah brand itu dikenal banyak orang tanpa melalui media. Jadi media sosial tuh banyak sekali ya teman-teman. Kalau yang kalian lihat di aplikasi handphone kalian pasti banyak nih aplikasi, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, podcast, fotografi, desain juga termasuk ya ke dalam media. Jadi gimana caranya biar brand kita dikenal ya, menyebarluaskannya melalui media, melalui visual yang menarik juga tentunya, melalui marketing, fotografi, desain produk, atau podcast di Spotify tentang mengenalkan produk itu kan bisa banget. Oke teman-teman, di sini Ayu akan bahas core value. Jadi apa sih yang dimaksud dengan core value? Core value adalah prinsip dan nilai utama yang menjadi fondasi serta acuan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jadi semua perusahaan tuh pasti memiliki core value teman-teman. Jadi core value juga bisa disebut itu hal yang harus dihargai, dijalankan, dijunjung tinggi, dan yang merupakan jiwa suatu perusahaan. Nah, salah satu contoh perusahaan di Indonesia yang memiliki core value dalam perusahaannya adalah BUMN. Di sini aku mau ngasih tahu ke kalian tentang perusahaan BUMN yang mana core value-nya mereka itu disebut akhlak. Yang mana akhlak itu juga punya kepanjangan antara lain amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Jadi dijelaskan di websitenya, dalam berperilaku sehari-hari setiap aparatur sipil negara Kementerian BUMN harus berlandaskan pada nilai-nilai dan kode etik dan kode perilaku. Nilai-nilai itu terangkum dalam akhlak tadi teman-teman. Nah, akhlak itu disebut core value-nya. Nah, jadi core value itu sangat penting buat kalian yang ingin membangun suatu brand, teman-teman. Selain itu, core value juga adalah nilai otentik perusahaan. Nilai otentik yang gimana sih? Gitu. Nah, karena saat kalian ingin membuat core value kalian yang benar-benar ingin melihat apa yang harus kalian pegang atau dijadikan prinsip supaya brand kamu bakal tetap berjalan sesuai dengan prinsipnya. Jadi itulah mengapa disebut fondasi, karena kalau nggak punya core value, perusahaan itu nggak bakal jalan gitu. Perusahaan itu nggak bakal punya jiwa gitu. Tidak mungkin menentukan core value dengan mencontek brand lain kan. Kalau mencontek bukan nilai inti dong, tapi nilai copy.
Oke, ada core value, ada juga nih satu lagi namanya added value. Apa sih added value itu? Jadi secara umum value added adalah istilah yang diberikan untuk mendeskripsikan nilai ekonomi yang ditambahkan pada sebuah produk atau jasa yang ditawarkan pada konsumen. Jadi menurut Investopedia, menambahkan nilai atau harga ini penting untuk mendapatkan keuntungan dari biaya yang harus dibayarkan untuk memproses produk tersebut. Akan tetapi nilai tambah ini tidak selalu dalam bentuk harga ya teman-teman. Nah, contohnya dari value added ini adalah penambahan logo produk atau brand yang sudah dipercaya para pelanggannya adalah salah satu bentuk value added atau penambahan nilai. Dengan melakukan hal sederhana ini, sebuah produk bisa dijual dengan harga yang lebih mahal daripada kompetitornya. Contoh produk-produknya itu seperti Apple, Nike, BMW, dan masih banyak lagi teman-teman. Dan kalian tahu nggak sih dalam dunia marketing ada beberapa value added yang semakin populer belakangan ini, yaitu apa tuh? Gratis ongkir kirim yang biasanya ditawarkan platform e-commerce adalah salah satu contoh value added. Jadi tidak hanya menarik, hal ini bisa membuat konsumen lebih memilih suatu e-commerce dibanding yang lainnya karena nilai tambah ini. Bahkan saat ini gratis ongkir kirim adalah salah satu pertimbangan utama konsumen ketika memilih tempat berbelanja online. Akhirnya kita sampai di penghujung video yang mana udah jelasin tentang apa itu brand, apa itu perbedaan merek dan brand, apa itu branding, apa itu fungsi branding, lalu unsur branding dan juga core value, add value. Udah Ayu jelasin semuanya, udah Ayu rangkum di dalam satu video ini. Jadi semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ayu mohon maaf kalau ada salah katanya. Kalian bisa komen di bawah. Dan Ayu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.